Oke, jadi materi kita hari ini mengenai value proposition design ya. Jadi kalau kalian pernah memperhatikan ya, jadi tujuannya nanti kalian bisa memahami konsep value proposition design dan membuat value proposition canvas. Pokok bahasanya bagaimana membuat canvas, kemudian desainnya bagaimana, tes dan evolve atau keterlibatan. Nah, kalau kalian masih ingat di minggu lalu ya, kita akan belajar mengenai BMC atau Business Model Canvas. Jadi, apa sih gunanya kita membuat BMC itu? Kemarin kita membuat BMC itu untuk memahami bagaimana sih bisnis kita, bagaimana kita bisa membuat bisnis yang nanti akan kita kerjakan dan akan terus berjalan ya. Terutama kita akan menciptakan suatu nilai. Nilai ini ya produknya nanti apa, kemudian nanti bagaimana caranya agar tetap bisa nyampe ke customer. Customernya siapa, channelnya apa, kemudian kita butuh biaya apa, dan pemasukan kita dari mana. Seperti itu. Jadi untuk merencanakan bisnis kita akan tetap bisa berjalan ya. Nah, kalau kita teliti lebih lanjut, di salah satu BMC itu ada bagian yang namanya value proposition. Masih ingat apa value proposition? Ada yang masih ingat? Udah lupa semua? Ada yang jawab ya. Jadi value proposition itu di salah satu bisnis model canvas itu yang mengharuskan kita menulis produk kita apa ya. Kalau kalian ingat kemarin, misalkan kalian jualan baju, berarti di bagian value proposition ya kalian tulis baju misalkan untuk muslimah gitu kan. Kemudian kelebihannya apa bisa kita tulis, misal bahannya lembut, kemudian tidak mudah luntur, enak dipakai, nyaman dan lain-lain. Nah, itu biasanya kita tulis di value proposition, bagian value proposition di bisnis model canvas. Nah, sebenarnya kalau kita teliti lebih lanjut, ada yang namanya value proposition canvas ya. Jadi kita memahami bagaimana sih produk nanti yang kita buat itu bisa menciptakan nilai untuk customer. Kenapa kok kita butuh, nah ini ya, kalau kalian ingat ya, yang value proposition itu ada di bagian sini ya. Nah, jadi nanti di value proposition canvas kita akan mencatat produk kita itu bermanfaat atau tidak untuk customer. Jadi nanti akan ada customer segment, kita akan menjabarkan customer segment dan kita juga akan menjabarkan value proposition atau produk atau layanan yang akan kita berikan. Jadi kenapa kita harus membuat value proposition canvas? Jadi untuk membantu membuat produk dan jasa sesuai keinginan customer ya. Ada beberapa hal, mungkin ada suatu kejadian ketika produk kita sudah sangat unik, menurut kita sudah sangat bagus, tapi ternyata produk kita itu tidak dibutuhkan oleh konsumen. Misalkan kalian bikin nasi goreng rasa coklat gitu kan ya, itu kelihatannya memang unik. Atau mungkin juga kopi ada pedes-pedesnya gitu ya. Memang kalau kita lihat nggak ada di mana-mana yang jualan kayak gitu. Tapi apakah betul kalau kita jualan seperti itu akan ada customer-nya? Ya, bisa jadi menurut kita idenya unik, bagus, tapi ternyata nggak ada orang yang butuh makanan seperti itu. Nah, jadi value proposition kan pas memastikan bahwa produk yang mau kita jual itu memang diminati, dibutuhkan oleh customer. Jadi tidak hanya merencanakan bisnis saja ya, melalui BMC merencanakan bisnis yang bagus, produk yang bagus, tapi kita juga harus memastikan produk kita yang bagus ini memang diminati oleh pasar, memang ada yang mau membeli. Gitu ya. Jadi butuhnya VPC itu agar meyakinkan produk kita ada yang mau beli, tidak hanya sekedar bagus saja. Silakan ke kamar mandi ya. Jadi di kanvas ya, di value proposition canvas itu dibagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama adalah customer job. Customer job itu yang ada di sini ya, dari customer segment menunjukkan siapa sih customer kita.
Dan bagian kedua adalah nanti bagian value proposition-nya atau produknya. Nah, kita bahas dulu yang pertama tentang customer atau profile customer. Jadi misalkan kita ya mau bikin produk makanan gitu ya, misalnya mau jualan minuman boba-boba gitu kan. Nah, kita biasanya menentukan customer yang mau membeli makanan kita itu siapa. Jadi bisa jadi customer-nya itu nggak cuma satu jenis orang, tapi bisa jadi beberapa jenis. Misalkan yang suka boba itu biasanya anak SMA, gitu kan, ya. Anak-anak muda, anak SMA, mahasiswa, ya. Kemudian mungkin pekerja kantoran juga mungkin ada yang suka, ya. Kalau misalkan orang yang usianya sudah agak tua biasanya nggak suka boba. Jadi kita targetnya ke 3 bagian ya, anak SMA ya, anak-anak remaja, kemudian mahasiswa, sama pekerja kantoran. Nah, kalau kita mau bikin value proposition canvas, kita itu harus membuat 3 berarti untuk 3 profile customer tadi. Berarti kita menjabarkan dulu customer job-nya anak SMA. Ya, customer job itu apa sih? Apa yang dilakukan customer ketika bekerja dan di kehidupan sehari-hari. Jadi nggak harus pekerjaan ya, bisa juga yang dia ingin lakukan di misalnya tempat boba kalian itu ada bentuk restoran ya, berarti ya di restoran kalian itu biasanya dia itu ingin ngapain? Misalkan anak SMA, jadi dia itu sehari-harinya dia belajar ya kan, terus dia juga suka nongkrong ya, kumpul sama teman-teman. Nah, itu bisa masuk customer job. Kemudian kalau mahasiswa, misalkan dia juga setiap hari nugas customer job-nya. Kemudian dia juga suka ngerjakan tugas biasanya di kafe ya, di tempat-tempat yang adem, ada AC-nya gitu kan. Kalau misalkan orang kantoran kerjaannya dia ya bekerja sehari-hari, kemudian misalkan pekerjaannya butuh diwaktukan dengan waktu yang cepat, dia butuh banyak mikir, butuh gula gitu kan. Nah, itu juga bisa masuk customer job. Jadi untuk target yang berbeda, customer job-nya juga dijabarkan sendiri-sendiri, untuk kanvas sendiri-sendiri, dan pasti berbeda. Kemudian customer pain, ya mendeskripsikan hasil yang buruk atau resiko terkait customer job. Biasanya kita nuliskan di sini itu apa yang tidak disukai customer kita. Misalkan tadi anak SMA ya, anak SMA itu kalau menurut mereka, mereka nggak suka yang waktu mereka nongkrong ya, tadi kan kerjaannya mereka itu salah satunya itu nongkrong, suka nongkrong. Waktu mereka nongkrong, mereka itu nggak suka kalau tempat nongkrongnya itu dibatasi, mereka itu ingin nongkrong yang lama. Kemudian waktu mereka nongkrong juga, mereka pinginnya itu makanan yang ada atau boba-boba yang ada di situ itu harganya cenderung murah gitu kan. Nah, jadi mereka nggak suka yang mahal ya, mereka pinnya itu mereka nggak suka mahal, mereka juga nggak suka kalau tempat nongkrongnya dibatasi. Nah, itu contohnya untuk yang anak SMA. Kalau misalkan anak kuliah juga mirip-mirip sih, mungkin anak kuliah nggak sukanya tempat yang nggak ada colokan, nggak suka tempat yang nggak ada wifi-nya, ya, pinnya itu kayak gitu kalau anak kuliahan mungkin. Terus mereka juga sama kayak anak SMA, kan uang sakunya masih dari orang tua, berarti nggak suka yang mahal. Oke, kemudian kalau dari pekerja kantoran, kalau pekerja kantoran mungkin sudah punya uang ya, jadi PIN ini biasanya mendeskripsikan mahal, kadang-kadang mahal atau kesusahan mereka. Tapi mahal itu belum tentu mahal dalam artian uang. Ya, mahal juga bisa dalam artian performa atau bisa dalam artian rasa ya. Jadi mahal itu seperti itu. Kayak misalnya orang beli iPhone ya. Ada orang yang merasa saya nggak beli iPhone karena iPhone itu mahal. Berarti PIN-nya mereka itu mereka nggak suka yang mahal. Tapi kalau untuk pemilik iPhone, PIN-nya mereka itu Android itu lemot misalkan. Atau cara kerjanya Android itu susah. Ya. Berarti PIN-nya mereka itu bukan di bagian mahalnya, tapi terkait performanya.
Jadi kita bisa mendeskripsikan pain ini mahal itu bukan hanya tergantung uang, tapi juga performa atau mungkin kecepatan dan lain-lainnya. Kalau misalkan kita balik lagi ke Boba tadi ya, pegawai kantoran, mungkin mahalnya mereka itu kalau pelayanannya lama, mereka pinginnya itu yang cepat, kemudian yang rasanya enak, kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian customer gain, menjelaskan manfaat yang bisa diharapkan atau yang dicari pelanggan. Berarti kalau yang dicari pelanggan, misalkan tadi pelajar ya, yang manfaat yang mereka harapkan kalau nongkrong di situ mereka bisa hahaha lama, bisa akrab sama teman-teman gitu ya di tempat nongkrong tadi sekalian beli boba. Kemudian kalau mahasiswa bisa mengerjakan tugas selama bisa dapat colokan, bisa dapat wifi gratis, misalkan seperti itu. Kalau dia bisa dapat wifi gratis, berarti tugasnya bisa selesai dengan cepat, bisa kayak gitu ya, customer gain yang diharapkan. Kalau pegawai kantoran berarti kalau ke restoran boba kalian, ke tempat boba kalian, dia mengharapkannya bisa dapat boba yang enak, bisa nahan lapar ya, kemudian bisa mengerjakan kerjaannya dengan lebih bagus karena boba kan banyak gulanya ya, jadi bisa semangat lagi kerja. Jadi seperti itu contohnya menentukan profile customer. Kita mulai dari customer job dulu, kita lanjutkan dengan customer pain, dan kita lanjutkan dengan customer gain. Oke, sampai sini cukup jelas atau membingungkan? Ada yang ditanyakan? Halo, sudah tidur? Insya Allah masih belum. Insya Allah masih belum tidur ya. Oke, saya lanjutkan. Atau ini malah ada yang join terus udah dari tadi tidurnya ya, belum bangun sampai sekarang. Ya, memang kalau puasa itu banyak godaan ya, baik godaan dari setan maupun dari dalam diri ya. Jadi memang itulah yang harus kita lakukan di puasa, melawan setan-setan itu biar kita tetap melek. Kan ini kuliah ini termasuk salah satu ibadah kan buat kalian ya untuk mencari ilmu. Jadi semoga yang masih melek sampai sekarang masih semangat juga double pahala puasanya ya. Amin. Oke, lanjut. Yang bagian kedua ya, selain customer, kita menjabarkan yang namanya value atau produk dan layanan yang kita mau berikan itu apa. Nah, di bagian value ini, jadi kalau customer tadi bentuknya muka ya, ini ada orangnya, terus yang sebelah sini jobnya itu kayak ada listnya. Kalau yang pain itu cemberut gini ya, kalau yang gain itu senyum. Ya. Kalau yang di value map itu ada produk dan service, bentuknya kayak kado gini ya. Kemudian produk dan servisnya kita jabarkan di yang bagian paling kiri ini ya, yang ada barcode-nya ini. Kemudian pain relievers ini gambar obat ya, dan gain-nya gambar panah yang naik. Oke, untuk bagian value map atau untuk menjelaskan produk kita yang mau kita tawarkan atau layanan kita itu seperti apa, itu kita jabarkan di sini ya. Jadi pertama, produk dan service. Daftar produk dan jasa yang dibuat sebagai nilai yang ditawarkan. Contohnya, tadi saya mau jualan boba ya, berarti yang saya tulis ya produk boba dengan berbagai macam rasa gitu ya. Kemudian dengan berbagai macam ukuran, misalkan ada yang reguler, ada yang large. Kemudian juga misalkan saya menawarkan jasa delivery order, berarti kita tulis juga bisa delivery order kayak gitu. Jadi itu produk dan jasa yang kita tawarkan. Kita tulis saja ya. Biasanya kalau kalian mau bikin value proposition canvas ini nggak usah banyak mikir, yang penting kalian tulis aja semuanya ya. Nanti waktu sudah jadi semua baru kita baca lagi. Kemudian waktu kita baca, oh ternyata ini nggak cocok, baru kalian coret beberapa. Tapi kalau mau kita pertama kali bikin, kita tuangkan semua yang keluar di pikiran kita. Jadi nggak usah pikiran panjang gitu ya, nggak usah mikir kalimatnya jelek, langsung kita tuliskan aja semua. Oke, jadi yang pertama kita tulis produk tadi ya. Kemudian kita tuliskan pain relievers. Jadi mendeskripsikan bagaimana jasa dapat
Oh ya, silakan pindah device. Dapat membunuh atau meringankan customer pain ya. Kalau membunuh mungkin memang agak susah ya membunuh. Itu mungkin biasanya meringankan yang banyak kita tawarkan itu meringankan customer pain. Contohnya tadi apa sih tadi pelajar ya, anak SMA tadi itu pingin nongkrong tapi nongkrongnya yang nggak dibatasin. Berarti mungkin di tempat kita itu menyediakan tempat untuk nongkrong di lantai 2 misalkan ya, ada lantai 2 yang bisa nongkrong lama. Kemudian tadi mereka juga nggak suka kalau harganya mahal. Nah, kita tadi menawarkan ada yang ukurannya reguler, ada yang large. Jadi kalau mau yang murah ya udah beli aja yang reguler, yang ukurannya agak kecil. Ya, karena kalau yang large itu harganya nanti agak mahal seperti itu misalkan. Kemudian kalau buat mahasiswa tadi mereka sukanya yang ada wifi gratisnya, yang ada colokannya. Berarti di tempat boba itu juga disediakan colokan gratis, wifi gratis ya dengan harus tetap membeli salah satu produk dulu. Kemudian untuk harganya yang murah juga tadi bisa pakai yang yang reguler ya. Kemudian kalau yang bekerja tadi inginnya yang rasanya enak mungkin ya, terus bisa nahan lapar ya, bisa sugar rush gitu kan, dapat gula banyak ya, berarti dia bisa membeli produk dengan ukuran yang large. Kemudian layanannya lebih cepat gitu ya, ada layanan yang cepat misalkan yang harus cash dengan uang tanpa kembalian dan lain-lain. Nah, pokoknya kalian menuliskan hal-hal yang bisa menyelesaikan atau bisa meringankan pain yang sudah dituliskan di bagian customer sebelumnya. Jadi pain reliever itu menjawab customer pain. Sedangkan gain creator ya, gain creator di sini menjawab customer gain ya. Jadi menjawab bagaimana produk dapat menguntungkan pelanggan. Jadi tadi kalian kalau misalnya orangnya pingin yang pegawai tadi ya, pingin yang rasanya enak ya, berarti kalian jelaskan di sini ya ngasih berbagai pilihan varian rasa ya, rasanya enak-enak gitu. Dengan seperti itu mereka bisa dapat pilihan banyak rasa, bisa dapat kenyang juga ya. Kemudian kalau yang untuk untuk mahasiswa mereka ingin yang murah, berarti nanti misalkan ada mereka ingin dapat yang tadi yang deliver ya, mereka dapat yang murah-murah itu berarti misal ada tambahan paket mahasiswa atau paket pelajar ya, seperti itu. Jadi kalian juga menjelaskan hubungannya sama yang sudah dijelaskan di customer gain tadi. Biasanya sih memang gain sama pain itu kurang lebih kosakatanya lah ya. Tapi ada juga mungkin ada plus-plus yang tidak ada di pain tapi bisa didapatkan juga di gain. Jadi itu tadi kanvas ya. Nah, harapannya ketika kita sudah menjabarkan dua tadi ya, di customer job dan value-nya ya, value map-nya, kita akan mendapatkan yang namanya fit. Apa itu fit? Jadi fit itu produk yang kita tawarkan memang benar-benar dibutuhkan oleh pelanggan karena produk kita bisa meringankan pain-nya dan bisa memperoleh gain dari produk kita. Ya. Jadi untuk melihat apakah produk kita memang sudah cocok ya, fit dengan customer itu kita bisa lihat dari 3 tahapan fit. Pain reliever dan create. Yang pertama adalah problem solution ya. Pain reliever sama gain creator-nya menjawab pain dan gain yang sudah diidentifikasi dari sudut pandang customer. Ya, jadi tadi ya yang bagian produk apakah memang sudah bisa menjawab bagian customer-nya. Kalau memang sudah cocok, itu bisa dinamakan fit. Tapi fit baru yang pertama. Kemudian fit yang kedua, produk
tervalidasi diinginkan oleh konsumen. Nah, kita tahunya gimana produk tervalidasi diinginkan oleh konsumen. Nah, kita bisa mencari tahu misalkan dari observasi ya, atau mungkin dari kuesioner, atau mungkin juga dari asumsi. Ya, jadi kalian bisa observasi dengan misalkan produk-produk sejenis. Oh, ternyata dengan produk yang segini seperti ini itu mereka laris, berarti bisa jadi produk saya juga laris. Itu contohnya observasi ya. Atau mungkin dari kuesioner atau kalian nyari di internet. Ya, misalkan kalian cari riset-riset ataupun mungkin artikel-artikel yang sesuai dengan produk yang kalian tawarkan. Atau juga yang ketiga tadi kalian bisa membuat asumsi ya. Asumsi ini memang paling lemah, tapi kalau memang kalian tidak bisa melakukan keduanya, kalian bisa asumsi saja ya. Kayaknya memang bisa cocok sih karena dari customer pain sama value yang kita tawarkan itu sudah berhubungan. Berarti ya bisa jadi memang asumsinya sudah betul. Seperti itu. Nah, kemudian fit yang ketiga adalah bisnis model fit. Nah, ini fit yang lebih tinggi lagi ya. Kalau memang sudah diinginkan oleh customer, biasanya laris nih. Kalau laris bisa dapat keuntungan. Nah, ini untuk mencapai fit yang ketiga, biasanya memang sudah harus benar-benar jualan, baru kita bisa yakin ya, memang produk kita itu dibeli orang atau tidak. Nah, memang bisa jadi ya waktu kita sudah bikin bisnis, oh ternyata bisnisnya kita itu nggak diinginkan. Nah, kalau seperti itu kita harus ngulang lagi, berarti kita harus ngeriset lagi. Nah, karena memang hampir semua orang yang sukses di bisnis ya, walaupun saya memang bukan orang bisnis ya, mereka pernah mengalami kegagalan. Nah, kegagalan itulah biasanya yang bikin mereka bangkit lagi. Nah, begitu juga dalam bisnis kanvas. Biasanya kalau kita langsung bikin sekali ya bisa jadi ada yang cocok untuk suatu customer, ada juga yang nggak cocok. Nah, itu kita harus ngulang lagi, riset lagi agar gimana caranya bisa cocok di banyak target customer. Oke. Nah, ini tadi kanvas ya. Kanvas itu hanya semacam konsep. Oke, ada pertanyaan dulu? Belum saya lanjutkan? Nggak ada? Bisa Ibu izin bertanya. Oh ya, silakan video. Ini kan dari kemarin sampai sekarang itu bahasnya konsep-konsep Ya. PMC, VPC. Kalau misal saya sudah punya konsep PMC, VPC-nya di kepala saya, tapi enggak saya desain atau buat di cetak gitu. Apa bedanya, Bu? Kan saya bisa langsung saja menjalankan itunya, bisnis usahanya atau anunya itu. Oke. Jadi misalkan Revido cuma ada bayangan di otak tapi nggak menuliskan di BMC atau VPC gitu kan? Ya, tapi sudah tahu BMC VPC-nya itu apa? Gitu. Ya, jadi sebenarnya nggak masalah ya seperti itu. Cuma biasanya kalau kita bikin BMC atau VPC itu tidak hanya dibuat oleh satu orang. Nah, idealnya kalau kita mau bikin BMC atau VPC itu ada grup. Jadi VPC sama BMC ini modelnya brainstorming ya. Nggak cuma brainstorming dari satu orang, tapi kita menampung ide dari banyak orang. Idealnya seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita mencatatkan BMC atau VPC, itu akan lebih mudah kalau memang banyak orang. Semakin banyak ide yang masuk, semakin banyak ide yang ditampung, terus nanti kita akan memfilternya. Beda kalau memang Revido cuma mau bikin sendiri, ya sudah nggak apa-apa, nggak dituliskan, nggak masalah. Tapi kenyataannya di dunia nyata, biasanya kalau orang mau bikin bisnis yang lebih matang, itu nggak bisa cuma satu orang saja. Butuh masukan dari banyak orang. Oleh karena itu butuh dicatat, butuh ditempel-tempel ya. Kalau di BMC kan contohnya biasanya ada tempelan-tempelan sticky note. Itu biar lebih banyak ide yang tertampung. Seperti itu. Revido, ya, Bu. bisa dimengerti ya. Ya, ya. jadi memang konsep-konsep seperti ini itu banyak dijalankan di perusahaan sih. Tapi memang tidak menutup kemungkinan UMKM, usaha kecil juga bisa nyontek.
Ya, karena memang ide awalnya ini biasanya memang dijalankan di perusahaan besar yang misalkan mereka mau bikin produk baru. Nah, itu mereka pasti bikin BPC, bikin BMC-nya untuk mengetahui produk baru mereka ini kepake atau enggak. Tapi sekarang memang sudah banyak dipakai di UMKM juga. Saya kemarin sempat lihat video YouTube, banyak UMKM yang mereka melakukan brainstorming menggunakan BMC sama VC untuk mencatatnya. Jadi memang baiknya ya dilakukan nggak cuma satu orang, tapi semakin banyak orang yang ikut ambil andil memasukkan ide di BMC sama PPC itu lebih bagus. Itulah kenapa sebenarnya waktu minggu lalu ya tugas kalian bikin BMC itu bikin desain, bikin bisnis konsep itu kenapa dibikin berkelompok? Ya sebenarnya agar semakin banyak masukan dari tiap kelompok. Kalau misal ternyata kemarin yang bikin cuma satu orang, ya berarti itu masih kurang maksimal. Nanti kalau dilanjutkan ke tugas besar, harusnya semua anak di kelompok tersebut ikut andil, ikut mau memberikan ide dalam membuat BMC sama visi-nya agar lebih bagus ya, lebih ideal. Oke, seperti itu. Jadi tadi ini masih dalam bentuk konsep ya. Kalau kita mau, memang kekurangan BMC sama PPC itu mereka hanya di konsep saja. Kita nggak tahu nanti eksekusinya seperti apa. Kita nggak dikasih tahu gimana eksekusi yang tepat agar konsep kita itu berjalan dengan lancar. Memang belum ada. Jadi kalau eksekusi biasanya ya tergantung orangnya mau mengeksekusi seperti apa. Belum ada teori yang benar-benar cocok untuk melakukan eksekusi BMC sama PPC sampai saat ini. Jadi itu kekurangannya BMC sama PPC. Nah, tadi dari konsep-konsep itu kita biasanya bisa melanjutkan ke desain sama ke nanti testing ya. Jadi setelah konsepnya sudah jadi, kita nyoba bikin prototype dari produknya ya. Prototipenya itu bisa bentuknya bikin sketch ya, jadi bikin sketsa kayak gitu. Nah, kalian bisa googling ya, bikin sketsa, kemudian misalkan produknya kita gambar bentuknya seperti apa, kemudian keterangannya, detailnya seperti apa, itu bisa. Kemudian cara kedua untuk prototype juga bisa dari BMC sama visi yang masih konsep tadi kita berikan detail penjelasan. Misalkan produknya tadi produk boba dengan berbagai rasa. Rasa apa? Rasa stroberi, rasa mint, rasa teh atau apa gitu ya, kalian list, kemudian kalian tuliskan nanti bentuknya, misalnya bobanya berapa senti, berapa besar kecil, nah kayak gitu kalian bisa berikan detail. Kemudian kita juga bisa membuat prototipe sungguhan. Nah, prototipe sungguhan ini biasanya kalau di perusahaan-perusahaan itu mereka bikin tester ya. Jadi bukan benar-benar bentuknya yang nyata ya, ukurannya yang besar, tapi hanya kecil-kecil bikin tester. Atau mungkin kalau kalian mau bikin boba tadi, kalian bisa nyediakan di gelas kecil-kecil ya. Kalau misalnya ini puasaan ngasih bentuk takjil gitu kan, kalian bagiin. Nanti itu kita bisa tahu reaksinya orang yang nerima itu seperti apa. Ya. Nah, ini kemudian tadi kita berikan kan ke orang-orang, kita cari masalahnya, solusinya nanti seperti apa. Kemudian kita juga harus memahami customer ya. Kita bisa memahami customer itu dari yang kita berikan tadi, itu mungkin dari tracking customer, mereka ngasih review seperti apa. Kemudian kita juga cari lewat internet, lewat Google. Nah, ini mungkin masih yang agak awal tadi ya. Waktu kita mendefinisikan fit tadi, biasanya kita butuh data-data dari Google, nyari googling artikel atau riset-riset yang sudah ada ya. Atau kita juga bisa tanya ke orang yang sudah nyoba tester kita tadi. Menurut kalian seperti ini tuh gimana ya? Apakah enak? Apakah cocok? Harganya gimana ya? Kemudian mengobservasi tingkah laku. Misal tadi habis kalian kasih ya, terus kalian ikut ke rumahnya dia, nunggu dia sampai buka, terus kalian lihat ekspresinya, apa dia nggak suka, apa dia puas, atau gimana. Kemudian juga ada impersonator ya, kita seakan-akan menjadi
customer. Kalau kita yang jadi customer, kira-kira kita akan suka nggak sih? Misal tadi yang awal-awal saya bilang ada kopi pedas gitu ya. Menurut kalian, wah idenya ini inovatif sekali. Terus kalian ternyata nyoba jadi customer. Oh ternyata setelah saya nyoba jadi customer, kopi pedas itu nggak cocok sama sekali. Ya, jadi impersonator, kalian mencoba menjadi customer itu. Cocok atau tidak. Kemudian co-kreator ya. Jadi co-kreator ini yang kalian selaku pembuat itu mengajak misalkan orang lain nyoba produk kalian. Misalnya tadi Revido ya, masih sendirian, sudah punya produk tapi dia masih sendirian di bisnisnya. Revido bisa nyoba ngajak teman lainnya sebagai kreator juga untuk memasukkan ide-ide mereka. Cocok atau tidak seperti ini. Kemudian yang keenam juga misalkan ada orang yang sudah saintis ya, yang pakar di bidang customer, nah itu bisa kalian tanyakan juga pendapatnya. Jadi untuk memahami customer ada banyak sekali cara. Nah kemudian kalau sudah melakukan hal-hal tadi, sudah tahu customernya, sudah ngasih customer, tahu reaksinya, ya, kemudian kita membuat pertanyaan. Ya, pertanyaan ini untuk melihat misalkan ini ya, nggak harus semua ya, dari produk yang kita berikan tadi, apakah produk tadi memang sudah bisa menyelesaikan atau meringankan customer pain atau bisa memperoleh customer gain. Pain mana sih yang bisa diredakan, gain mana sih yang paling banyak diambil sama orang-orang. Nah itu bisa kita catat di sini. Nah, dari situ kita bisa membuat keputusan. Ya. Kita bisa membuat keputusan. Keputusannya, oh ternyata dari boba yang saya jual itu reaksinya yang bagus itu yang rasa Thai tea, yang rasa strawberry. Ternyata yang rasa plain, yang original itu ternyata malah nggak disuka. Nah, itu misalnya seperti itu. Oh ternyata punya saya yang rasa original ini terlalu mirip dengan yang punyanya si boba misalkan. Ternyata enakan si boba, ya udah saya nyoba bikin varian yang lain. Misalnya seperti itu ya. Oke. Nah, dari yang saya jelaskan tadi, dari membuat pertanyaan dan mengambil keputusan ini, biasanya bisnis itu bisa mencatatkan pertanyaannya apa ya. Misalkan apakah memang bisa meredakan customer pain, bisa memperoleh gain, terus produk mana yang paling oke gitu kan, bisa kalian lakukan scoring. Jadi misalkan tadi bobanya ada 9 rasa ya, kalian list rasa mana ternyata yang paling disuka, itu kalian ranking gitu ya. Kemudian rasa mana sih bagi ukuran, misalkan terkait ukuran yang reguler sama large sama mungkin extra large gitu ya, mana sih yang paling meredakan pain mahasiswa, meredakan painnya orang kantoran. Berarti nanti kalau itu yang mereka suka, kalian mungkin bisa membuat paket mahasiswa yang jual reguler aja atau paket pekerja yang jual extra large ya. Itu. Jadi di sini kita bisa mencari tahu produk mana memang yang paling cocok untuk customer segmen yang mana. Oke. Kemudian kita juga bisa membandingkan dengan pesaing ya. Tadi misalkan, oh sama si boba ternyata kalah yang rasa ori. Kalau yang rasa strawberry lebih enak punya kita daripada punya Jatai misalnya itu kan. Kita cek ya, yang paling bisa menang, kira-kira bisa menang lawan pesaing itu juga bisa kita pertahankan produknya. Kemudian kita juga bisa mendapatkan umpan balik ya. Misalkan tadi mengadakan promo ya, dari mengadakan promo mahasiswa. Nanti tapi mahasiswa harus ngisi review ya. Atau mungkin kalian sering kalau misalkan ke restoran gitu ya, bisa dapat potongan tapi harus repost di IG. Nah, itu salah satu cara untuk mendapatkan umpan balik. Memberikan plus-plus, tapi kita juga bisa mendapatkan sesuatu dari customer.
ya, kemudian mengkritisi ya. Jadi mengkritisi ini ya tadi kita mengevaluasi lagi mana yang bagus, mana yang tidak, mana yang harusnya diperbaiki, mana yang harusnya dibuang saja. Ya, jadi memang butuh kembali lagi dari VPC ke BMC ya. Jadi BMC tadi kalau misalnya dari setelah bikin VPC ternyata gagal, ya udah kita bikin BMC lagi yang baru untuk misalkan nambahkan produknya kita tambahin benefit ini atau produknya kita hapus benefit yang ini karena benefit yang ini ternyata nggak cocok dan kembali ke VPC lagi sehingga bisa mendapatkan bisnis model yang tepat. Nah, ini top 10 startup mistake ya. Jadi, ini untuk startup ya. Orang-orang yang baru bikin usaha itu kebanyakan gagal karena yang pertama adalah building something nobody wants ya, membuat sesuatu yang orang-orang benar-benar nggak butuh ya. Misalkan tadi kopi pedas ya, siapa yang ingin ada kopi pedas kan, mungkin emang nggak butuh. Atau mungkin kalian bikin aplikasi ya yang menurut kalian itu canggih tapi ternyata orang-orang tanpa aplikasi itu bisa melakukan tanpa kesulitan. Nah, itu yang banyak ya. Jadi kita harus meyakinkan bahwa memang yang kita buat itu dibutuhkan orang. Kemudian kedua adalah hiring poorly ya. Jadi kita memiliki karyawan yang ternyata nggak sesuai dengan kriteria yang kita inginkan ya. Ini soalnya di startup ya. Kalau startup mungkin bisa jadi kayak programmer, dia kalau di kampus ternyata nilainya bagus, ternyata waktu sudah di dunia kerja motivasinya kurang, atau mungkin mereka nggak bisa belajar cepat, nggak bisa mengikuti perkembangan IT ya. Kemudian lack of focus sih. Ya ini juga bisa jadi ya. Misalkan tadi saya bikin boba rasanya 9 ya. Itu mungkin saja terjadi terlalu banyak karena dari 9 itu ternyata yang disukai orang itu cuma 5 rasa. Saya sudah fokus bikin 9, ribet-ribet bikin 9, ternyata yang disukai itu cuma 5. Nah ya kalau ada yang seperti itu yang berarti kita fokus saja yang memang ke yang benar-benar disuka. Yang keempat, fail to execute sales and marketing. Sudah bagus produknya, sebenarnya memang sudah disuka orang, tapi kita nggak bisa mempromosikannya. Nah, itu juga sering terjadi ya. Jadi ini contohnya kesalahan ya. Oke, jadi there are no crack in the helpful thing, so get the hell out and talk to customer. Jadi kalau kita memang benar-benar ingin tahu produk kita itu oke atau tidak, ya sudah kita harus tanya ke customer, minta reviewnya dia, minta pendapatnya dia ya. Ini katanya Stephen. Jadi kita harus melakukan tes ya. Kalau tes itu ya tadi kita biasanya langsung terjun ke customer. Bisa lewat prototype dulu ya. Step by step hipotesis. Dari hipotesis misalkan, oh ini yang bakalan disuka sama orang-orang boba saya. Gitu. Terus kita prioritaskan tadi jadi hipotesisnya mungkin nggak cuma satu ya, misalkan boba saya akan disukai orang-orang. Terus yang kedua misalkan yang paling banyak beli boba saya bisa jadi mahasiswa. Nah, nanti kita lihat apakah memang hipotesis itu betul. Kita tes juga ke orang-orang ya, ke tadi customer segmen yang kita butuhkan. Nah, ini caranya bisa seperti ini ya. Bisa kalian pelajari lebih lanjut karena memang di mata kuliah kita nggak sampai sejauh ini sebenarnya. Ini cuma insight aja ke kalian. Kalau kalian ingin belajar lebih lanjut, banyak video-video YouTube yang bahas tentang ini ya. Bisa kalian lihat juga. Nah, ini reinvent yourself constantly ya. Jadi kalau memang ternyata produk kita nggak disuka, ya sudah kita ngulang lagi, kita bikin lagi formula yang baru, kita coba lagi. Kalau masih ada kurang, kita coba lagi, kita berikan lagi ke customer. Jadi biasanya bisnis yang bisa sukses itu memang nggak hanya sekali coba langsung sukses ya, memang butuh berkali-kali percobaan. Nah, ini contoh
Saya percepat sedikit ya, kayaknya udah nggak apa ya. Ini saya kasih contoh yang dari Fajar ya, ini ya, ada Fajar kalau nggak salah ya. Di salah satu webinar gitu membahas tentang bisnis model Canvas dan value proposition Canvas, BMC sama VPC. Ya. Ini dia jualan kopi kayaknya ya, jualan kopi. Jadi bentuknya seperti ini ya. Bikin kopi aktivitasnya nanti ya, karena dia jualan kopi, kemudian buka cabang. Value proposition-nya praktis, segar, gaul gitu ya. Jadi mungkin ini di branding memang untuk anak-anak gaul, untuk remaja dan kaum muda mahasiswa gitu mungkin ya. Terus customer segmennya pekerja kantor, mungkin pekerja kantornya yang umur-umur masih cukup muda, kemudian untuk mahasiswa. Nah, ini BMC-nya. Kemudian nanti dari BMC ini kita petakan ke VPC ya. Ini VPC-nya kita ambil dulu lah yang pekerja kantor. Jadi pertama berarti dari pekerja kantor ini kita tulis pekerjaannya dia apa sih sehari-hari. Ya dia itu ngopinya itu berarti untuk kerja biar tetap melek ya. Kemudian ngopinya dia biasanya bareng kolega, bareng teman-teman kerja. Pains-nya apa? Ya, dia biasanya karena mungkin dia itu pekerja kantor, dia nggak bisa ke kafe karena dia butuh yang cepat, kelamaan kalau harus nongkrong-nongkrong ya. Kalau harus duduk di kafe pasti antrinya lama. Kemudian dia juga nggak suka porsi yang tanggung, sukanya porsinya mungkin yang besar gitu ya, biar lega gitu. Kemudian dia juga nggak suka kalau terlalu banyak pilihan. Bingung milih karena dia ya bingung milih, kemudian dia juga nggak suka kalau bayar tunai karena mungkin bekerja atau lebih suka pakai yang cashless ya. Ini jadi pain-nya. Kemudian apa sih yang ingin dia dapatkan kalau beli kopi di tempat ini ya? Dia ingin kalau beli kopi itu pingin yang tempatnya Instagramable, bisa ya walaupun ke situ cuma bentar tapi bisa foto-foto dikit lah ya. Kemudian kopinya itu fresh, dingin, dan bisa disimpan, jadi bisa dibawa ke kantor lagi ya, diminum bareng-bareng sama teman-teman di kantor misalkan gitu. Nah ini bagian customer-nya dulu, setelah itu kita ngisi bagian value-nya, bagian produknya. Jadi produknya tadi ini ya namanya kopi susu tetangga. Oke. Kelebihan kemudian pain reliever-nya apa? Produk kita itu menawarkan ukuran 1 liter ya, jadi nggak bisa yang nggak suka porsi tanggung itu bisa langsung minum bareng-bareng gitu, mungkin di kantor beli langsung 1 liter. Terus menyediakan pembayaran non tunai. Kemudian dia juga menyediakan pesan antar ya. Jadi kalau yang nggak bisa ke kafe dia bisa pesan antar. Kemudian es kopi susu, kopinya dingin, jadi ada yang es, bisa ada kemasan botol, jadi bisa disimpan, kemudian logonya khas, jadi kalau buat di foto-foto itu bagus ya. Nah itu contohnya. Ini contoh yang kedua, ini apa ya? Ini tentang aplikasi pendamping ibu menyusui ya, mungkin kalian nggak bisa relate ya sama ini ya, karena ini tentang aplikasi pendamping ibu menyusui ya. Jadi customer job-nya apa? Target kita ya berarti ibu-ibu yang baru punya anak bayi gitu ya, ibu-ibu yang baru melahirkan. Yang mereka lakukan itu apa biasanya? Ingin menyusui anaknya dengan benar. Pain-nya apa? Kurang informasi, susah dapat konsultan ya, masalahnya banyak waktu nyusuin gitu kan. Games-nya apa yang ingin mereka peroleh itu bisa berhasil menyusui eksklusif, kemudian bisa kenal orang-orang komunitas ya. Nah jadi setelah itu kita mau bikin aplikasi pendamping ibu menyusui, dan delivernya apa, bisa memberikan konten yang jelas, pengingat jadwal dan proses secara otomatis, bisa ada konsultasinya. Game creator-nya apa? Ada informasi yang langsung dari konselor, kemudian ada mungkin forumnya ya, jadi bisa diskusi online. Jadi contohnya seperti itu.
Oke, cukup. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah cukup jelas?